Oke pemirsa, sekarang kita akan melakukan minimalisasi ataupun penarikan benda pusaka di sungai. Sekarang kita akan berjalan melalui sungai dan Ki Gagak Suro bersama rekan-rekannya akan menyambut benda pusaka tersebut di dalam sungai yang kecil yang memakan banyak korban. Dan benda pusaka ini adalah pemiliknya adalah siluman buaya. Ayo ikutin saya terus. Oke pemirsa, sekarang Ki Gagak Suro dan rekan-rekan bersama 4 anggotanya sedang melakukan pencabutan ataupun penarikan benda pusaka yang berasal dari siluman buaya tadi. Nah, ini dia sekarang lagi ramai dilakukan di dalam air, di dalam sungai Asam ya, di dalam sungai Asam ini. Oke, ikutin mereka. Oke, kamera. Oke pemirsa, ini adalah mustika ya, mustika dari siluman buaya itu tadi. Ini berlapaskan Allah. Dan saya minta penjelasan dari Ki Gagak Suro mengenai batu mustika ini sendiri. Gimana Ki menurut Ki? Sejarahnya mustiko tersebut ini ada ya di sorban beliau. Jadi semasa itu ada siluman buaya memang sudah nakal liar. Di situ akhirnya ingin mengganggu golongan saya tersebut untuk melakukan syiar Islam. Jadi istilahnya dengan syariat simbol tersebut, jadi beliau para siluman itu dikasih memang batasan-batasan tertentu. Insya Allah kita bisa hadirkan saya tersebut menggunakan mediumisasi. Iya bisa supaya terjelas semua. Iya. Jadi batu ini sendiri pemirsa berada di dalam air karena ini buaya ya, buaya. Dan Ki Gagak Suro bersama rekan-rekan ini bahasa semua nyebur ngambil batu ini tadi karena cukup alot pertarungannya di dalam sungai tadi untuk memperebutkan batu ini. Karena siluman buaya sendiri tidak rela kalau batu ini diambil, karena kalau batu ini diambil berarti mereka akan hancur. Nah, insya Allah dengan diambilnya batu ini, siluman buaya ataupun hantu air tadi tidak akan mengganggu masyarakat pendatang yang ada, yang coba main di sungai ini. Nah, kita akan mencoba melakukan mediumisasi dengan menggunakan Raden Alam Samudro. Kita akan mencari keterangan melalui Syekh tadi ya, tentang batu ini. Nama beliau sejarahnya dari mana? Sejarah dari Syekh itu sendiri seperti apa? Kita akan melakukan mediumisasi. Ya, silakan. Aku Ki Gagak Suro. Hadir! Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum Syekh. Syekh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Syekh. Duduk Syekh. Maaf, Syekh, kami panggil Syekh ya. Kami ingin mencari keterangan ataupun informasi kepada Syekh ini sendiri. Perjalanan saya terhadap ini simbol yang pernah saya tanamkan di wilayah sini. Di situ saya melakukan syiar Islam. Kalau boleh tahu, saya dari mana dan nama saya siapa? Untuk apa? Kami hanya ingin mengetahui, dan ini kan dari siluman buaya kan. Nah, itu kan banyak mengganggu masyarakat khususnya pendatang, terutama anak-anak kecil. Mungkin mereka main ke sungai, mereka jatuh, dan menurut keterangan buaya tadi diambil karena anak kecil itu darahnya masih segar, jadi semacam tumbal. Nah, kami ambil ini supaya tidak ada lagi yang mengganggu kaum kasihan anak-anak kecil yang lainnya yang datang ke sini untuk main-main gitu. Kenapa saya sampai meninggalkan ini, istilahnya suatu simbol kebesaran dari Maha Gaib atau Allah di tempat ini saya. Kenapa saya sampai menanamkan sejarah dari para siluman atau yang sering disebut hantu air, yang sering menyerupai. Ya. Untuk mengenang apa? Semua yang ada di sini. Mengenang semua yang ada di sini. Maksudnya bisa dijelaskan seperti korban-korban dari siluman tersebut. Siluman yang melakukannya. Nah, saya sendiri memberikan batu ini ataukah untuk menangkal atau seperti apa? Tolong dijelaskan, kami ingin informasinya. Saya berikan lagi saya. Siluman buaya. Siluman buaya? Iya.
datang. Datang. Kenapa dia datang? Dia ingin mengganggu atau kan tidak senang? Ya, Dia tidak senang karena batu mustikanya diambil. Karena dari kaum-kaum tersebut bakal meninggalkan daerahnya masing-masing dan langsung hilang seperti itu aja, saya. insya Allah. Amin. Kami ulangi, kalau boleh tahu nama saya ini sendiri siapa Saya dan asalnya berasal dari dari mana? Saya jauh. Dari mana saya? Dari Pulau Jawa. Andai kata ini diambil pun, insya Allah memang sejarahnya itu seperti itu ya, saya. Sebangsa-bangsa siluman itu bakal hilang sendirinya. Kamu bertanggung jawab mengganggunya. Insya Allah, Yakin? yakin. Saya ingin bertanya, saya udah banyak orang-orang yang dibilang golongan pintar untuk mengambil ini mustiko. Tujuan mereka untuk apa, saya? Untuk menguasai buaya-buaya tersebut? Diperebutkan ya? Ya, diperebutkan. Diperebutkan oleh beberapa orang, mungkin mempunyai tujuan yang tidak baik seperti itu. Ya, Ilmu gaib. untuk ilmu-ilmu gaib. Ini gunanya untuk apa? Untuk menyantet atau untuk apa? Penglaris atau apa seperti itu? Ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan. Kalau kita memegang batu ini, kita akan bermanfaat seperti apa? Walaupun untuk jelek misalnya. Kita jadi kebal? Bisa kebal. Bisa menyantet atau mempengaruhi orang secara tidak baik gitu? Tidak bisa. Tidak ya? Ini tergantung siapa yang bawa. Kalau dia baik, akan baik. Kalau dia baik, niatnya baik jadi baik. Karena ini kan berlapaskan Allah kan. Tapi kalau dipergunakan secara tidak baik, maka akan terjadi tidak baik juga. Jadi selama ini golongan-golongan orang pintar mau mengambil ini tanpa izin Allah tidak bisa dihadirkan karena niatnya udah jahat ya, saya. Di situ itu dia. Saya pesan satu. Ya, saya. Jangan sekali-sekali tempat sini ada terjadi tempat perzinahan. Ya, di situ itu ya. Ya. Jadi tidak boleh ada perzinahan atau berbuat kotor di sekitar sini. Kalau seandainya itu terjadi, mungkin orang yang tidak tahu atau orang apa begitu hilaf misalnya kan, apa yang akan terjadi? Seperti akan terulang lagi. Terulang lagi seperti kemarin-kemarin. Jadi siluman-siluman itu akan datang lagi, mungkin akan memakan lebih banyak korban seperti itu. Kalau membahas soal macan putih tadi, saya, apakah beliau itu memang pendamping-pendamping dari karoma-karoma yang melakukan syiar Islam? Jadi macan putih itu Ya. sendiri adalah orang yang mendampingi. Dia tadi macan putih itu tadi manusia. Manusia. Jadi menjadi siluman ya. Kenapa dia menjadi siluman? Karena utusan. Karena utusan. Jadi dia setelah meninggal menjadi siluman ya. Dan dia terutama tadi kalau yang kita ambil keterangan, dia menjaga kerajaan Jambi sendiri ya. Menjaga pusaka, ada pusaka yang ditanamkan di sini Ya. untuk kejayaan masyarakat Jambi sebenarnya. Sebenarnya hubungan sim lapas mustiko lapas ini dengan pusako tadi ada hubungannya, saya? Andai kata dengan izin Allah aku mengambilnya, apa boleh, saya? Insya Allah. Bisa tadi. Insya Allah bisa. Itu berbentuk seperti apa sih? Keris. Keris ya. Nah, maaf, saya ini semasa hidupnya pendakwah ya. Berapa lama Anda hidup? Lama. 100 tahun? Lebih. Hubungan saya dengan karoma-karoma di Palembang apa, saya? Masih kerabat, masih keluarga? Masih keluarga. Kalau boleh tahu siapa namanya? Nama saya Saya atau nama keluarga yang ada di Palembang? Banyak sekali. Banyak sekali. Salah satunya yang menonjol? di sini sosok saya ini sebenarnya sering menghampiri warga. Sosok saya ini misalkan ada warga melihat sosok orang seperti alim ulama yang lewat. Tapi warga di sini kadang menyebutkan beliau ini sosok makhluk metafisik yang negatif. Padahal beliau hadir ini menyampaikan terhadap orang-orang di sekitar, ya, jangan berbuat sesuatu yang menyimpang dari sifat keyakinan. Seperti memperingatkan Ya, ya. memperingatkan, itu dia.
Ya udah Syekh, terima kasih banyak. Ya. Di Masjid Agung itu besar sekali. Insya Allah. Ntar bukan Besar bekas. tinggi itu di Masjid Agung. Berupa jenis Islam ya. Tempat berkumpul. Di Masjid Agung itu saya dapat informasi, kemarin kami juga mau syuting di sana. Di situ ada makhluk yang tinggi besar sekali. Apakah itu Anda? Bukan. Itu siapa itu? Penjaga situ. Jadi Anda salah satu anggota di sana. Anda beribadah di sana ya. Terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu. Sudah menghadirkan saya di sini. Terima kasih informasinya saya. Ini saya ambil saya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke pemirsa, itu tadi Syekh ini dia aslinya penceramah, alim ulama ya, alim ulama. Dia ini sebenarnya berasal dari Palembang dan beliau ini datang ke Jambi ini untuk salah satu tugasnya, tugas mulia dia adalah memberikan ceramah-ceramah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan beliau ini juga berjasa menahan daripada amukan siluman buaya yang kita katakan dia bisa menyerupai seperti hantu aek yang dibilang masyarakat sini. Nah, hantu aek ini tadi jahat ya, seperti saya katakan tadi bahwa hantu aek ini tadi mengambil anak-anak kecil untuk dimakan ataupun disedot darahnya, terutama kaum-kaum pendatang bukan penduduk sekitar sini. Dan oleh saya ini tadi diberilah semacam penangkal yaitu batu mustika yang berlapaskan Allah dan agak berkurang keliaran ataupun keganasan daripada siluman buaya itu sendiri. Dan kita masih akan melakukan mediumisasi selanjutnya mungkin dengan penarikan benda mustika ataupun pusaka lainnya. Jangan kemana-mana. Terima kasih ya. Ulah mengganggu di dia mana. Jaga sekapena, jaga kerukunan. Iya, ya. Ulah ngebuat tentu bener. Iya, ya. Pesan Iya. Insyaallah. nek ayah ngelakonkan teu bener. Ajab Gusti Allah. Insyaallah. Ingat, Ingat. guys. Iya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Allah. Oke pemirsa, ini hasil penarikan kita yang sesuai dijanjikan oleh Syekh tadi bahwa kita bisa memiliki ataupun mengambil senjata pusaka ini. Senjata pusaka ini sendiri dijaga oleh banyak sekali ya, banyak lagi penjaga mulai dari harimau putih tadi, kemudian penjaga-penjaga yang lainnya. Dan kalau saya rasakan ini sangat harum sekali karena mungkin dia senjata pusaka yang pemiliknya juga Islam ya, Islam. Jadi mungkin dipergunakan secara benar untuk menjaga dari orang-orang yang untuk berbuat jahat. Nah, dan bisa dijelaskan Ki masalah senjata ini sendiri ataupun keris ini sendiri seperti apa sebenarnya? Sebenarnya kalau keris ini hanya simbol, intinya karomah yang ada di dalam. Jadi di sinilah diwujudkan ke pusaka ia agar dia menjaga tempat ini. Dan pesan satu,
untuk warga di sini Ya. jaga kerukunan, jangan sampai ada kemaksiatan, ya, jangan sombong, jangan iri hati. Yes. Nah itu tadi pemirsa penjelasan dari Ki Bolodewo bahwa ini ada isinya karomah. Karomah ini membawa kebaikan untuk masyarakat sini ya. Nah, dan juga kita di sini dipesan untuk saling menjaga tali silaturahmi. Jangan sombong, jangan iri, jangan dengki. Dan satu lagi pesan yang paling penting, jangan sampai ada kemaksiatan di daerah sini. Karena kalau ada kemaksiatan mungkin akan ada bencana ya, akan ada bencana, dan lagi memang pelakunya adalah dihukum dosa kan gitu. Nah, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, itu tadi penjelasan dari Ki Bolodewo. Oke pemirsa, itu tadi beberapa minimalisasi yang kita laksanakan. Kita beberapa masuk ke minimalisasi seperti harimau, kemudian harimau putih, kemudian buaya, kemudian seh. Dan dari minimalisasi itu dapat ditarik kesimpulan bahwa kalau benda sesuatu itu dipergunakan secara benar, maka akan jadi benar. Kemudian kalau seandainya dilakukan dengan secara salah, maka kita akan mendapat dosa. Segala sesuatu kembali kepada Allah. Demikian pemirsa acara kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di tempat lain yang tentunya lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.